Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardion Hidayah, kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perlawanan rakyat Lampung. Berikut penjelasan singkat tentang perlawanan rakyat Lampung. Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya peraturan pemerintahan nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendati pun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, tetapi daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah kehasanahan adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada zaman VOC, daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Tak kala Banten di bawah pemimpinan Sultan Agung Tirtayasa, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapatkan hambatan karena dihalangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC. Oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk usai Kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya, Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682, Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1686 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu penguasaan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Pada tanggal 29 Agustus 1682, iring-iringan armada VOC dan Banten membuat saus di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Pander Sur dengan membuat surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Pander Sur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsungan antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan karena ternyata tidak semua penguasa Lampung langsung tunduk begitu saja pada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni. Tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh. Sementara itu timbul keraguan-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada di wilayah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut jenang atau kadang-kadang disebut gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi. Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap desa atau kota yang disebut adipati secara hierarkis tidak berada di wilayah koordinasi. Penguasaan jenang atau gubernur jadi penguasa Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangkai menguasai monopoli. Arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada. Dengan demikian jelas hubungan Banten Lampung adalah
dalam hubungan saling membentuk satu dengan lainnya. Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811, ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepas daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung, baru kemudian tahun 1929 ditunjuk residen Belanda untuk Lampung. Pada itu sejak tahun 1817 posisi Raden Inten semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Kersman yang menghasilkan persetujuan bahwa Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar 1,2 setahun. Kedua saudara Raden Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar 600 setiap tahun. 3. Raden Inten tidak diperkenalkan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten dan ia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliver untuk menangkap Raden Inten. Tetapi dengan cerdik Raden Inten dapat menyerbu Banten Belanda dengan membunuh Leliver dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang di Ponorogo, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Raden Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imba Kusuma. Setelah perang di Ponorogo selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Imba Kusuma di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu Banten. Raden Imba Kusuma tetap tidak berhasil mendudukinya baru pada tahun 1834 setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka banteng Raden Imba Kusuma berhasil dikuasai. Raden Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, tetapi penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Raden Imba Kusuma kemudian dibuang ke Timor, dan pada itu rakyat di pedalaman tetap melakukan perlawanan. Jalan halus dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tidak merasa tidak aman sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan Belanda di daerah Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Raden Inten Imba Kusuma sendiri yang bernama Raden Inten II tetap berlangsung terus sampai akhirnya Raden Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khususnya didatangkan dari Batavia. Sejak itu Belanda mulai menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan, yaitu penanaman kaituyuk atau tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit. Untuk kepentingan pengukuhan hasil perkebunan itu, maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju